Wa illata kulli syai'in sun'uh. Dan alasan semua perkara itu adalah ciptaan Allah. Itu tauhid. Jadi secara tauhid kita tidak bisa mengatakan ada alasan selain Allah. Jadi kalau kita ditanya nih, kenapa sesuatu ini jadi begitu? Itu jadi begini ya kalau sesuatu ini. Kenapa sesuatu ini jadi begini? Lah, jawaban orang yang bertauhid cuma satu jawabannya itu. Karena Allah menciptakannya demikian. Selesai. Sekarang kan lagi rame bab DNA tuh ya. Jadi ditemukan adanya DNA itu dia dari satu pertanyaan fundamental. Pertanyaannya begini. Apa yang menjadikan kita ini, susunan kita seperti begini? Kucing itu kenapa pas keluar dari perut emaknya bentuknya kok tetap begitu? Telinganya kok di situ, hidungnya kok di situ, kakinya kok di situ. Padahal kalau jadi mukhosisnya apa begitu? Si orang-orang kimia sama orang-orang biologi itu berkumpul untuk mengetahui mukhosisnya apa. Nah, akhirnya mereka itu punya satu kesimpulan, ini pasti ada informasi. Jadi sesuatu yang keluar dari bapaknya ini, dia pasti menyimpan informasi. Sehingga nanti protein-protein dan sel-sel yang ada di dalam tubuh emaknya si kucing ini, dia tahu harus kemana larinya. Jadi bentuknya seperti itu. Ya, makanya kenapa anak monyet ya monyet, anak orang ya orang, anak kucing ya kucing begitu. Ya, itu karena pasti ada simpanan informasinya. Nah, simpanan informasi ini adanya di mana? Dicarilah sama dia itu. Oh, ternyata ada susunan protein yang tadinya dikira-kirakan dulu. Adanya susunan protein demikian dan demikian, yang ini itu kekhususannya apa? Menyimpan informasi. Namanya apa? DNA. Nah, kalau kita tanya nanti kepada evolusionis atau kepada kemis atau kepada biologis, ditanya itu kenapa manusia seperti ini? Jawabannya itu ya karena DNA-nya begitu. Itu mukhosisnya tuh. Kita mah nggak boleh jawab seperti itu, ahli tauhid mah nggak boleh. Kalau ditanya kenapa ini jadi seperti ini, ya kita mah ngobrolnya lisunai, karena Allah menciptakannya demikian. Begitu. Jadi tidak boleh ada jawaban yang lain. Adapun yang disebutkan tadi itu adatan, begitu. Jadi secara adat kalau kita mau mengetahui pola Allah menciptakan sesuatu, kita bisa mengetahui itu dari apa? Dari DNA itu. Itu adatan, bukan hakikatan. Jadi penciptaan tepat setelah adanya itu. Nah, makanya misalkan begini, kenapa kucing itu kok jadi kucing? Gitu ya. Kenapa anak kucing itu kok kucing? Kenapa anak manusia itu kok manusia? Lah itu jawabannya kalau dengan tauhid, lisunai, karena ciptaan Allah demikian. Nah, kalau misalkan kita nanti ingin mengetahui bukan sebab qorib ya ingin mengetahui pola nih air mani ini bakal jadi apa? Ya, air mani ini akan jadi apa? Apakah dia akan jadi kucing atau dia akan jadi orang atau dia akan jadi monyet? Nah, kita bisa cari DNA-nya tuh. Oh ya, kalau yang kayak begini, ya ini jadinya kucing nih begitu. Itu melihat pola yang terjadi. Bukan berarti itu yang menjadi mukhassis. Ya, yang menjadikan sesuatu itu demikian adanya. Makanya tauhid itu dijawab wa illata kulli syai'in sun'uh, dan engkau mengetahui bahwa alasan semua perkara itu adalah ciptaannya begitu. Wala illata li sun'ihi, dan tidak ada ilat, tidak ada alasan bagi ciptaan Allah. Nah, nanti kita bakal bertanya lagi, lah terus kenapa Allah itu menciptakan ini demikian? Itu udah nggak ada jawabannya itu. Udah nggak ada jawaban. Ya Allah, kenapa engkau memberi saya muka seperti ini? Lah itu itu udah nggak, la ilat alahu, udah nggak ada ilat. Nah, kalau nggak ada ilat berarti jawabannya apa? Iroda begitu. Ya udah, ini udah kehendaknya Allah begitu. Ya, itu udah jawaban mentok tuh. Ya.
Kan nanti dijawab, soalnya Allah keheulun kasih enggak ada. Itu enggak ada tuh. Enggak ada jawaban-jawaban seperti itu. Sudah, ini li iradatihi. Jadi la illata li san'i. Kalau kita ditanya kenapa ini demikian, karena ciptaan Allah. Kalau kita ditanya lagi kenapa Allah menciptakannya demikian, sudah enggak ada ilat. Berarti jawabannya apa? Iradah, itu sudah kehendaknya Allah. Itu tauhid. Walaisa fis samawatil ula wala fil ardina sufla mudabbirun ghairullahi ta'ala. Dan tauhid itu engkau tahu, tidak ada di langit atas, di bumi bawah. Tidak ada yang mengurus selain Allah. Gitu. Kenapa langit demikian? Karena diurus oleh Allah. Kenapa bumi demikian? Karena diurus oleh Allah. Siapa yang menjadikan pohon nangka itu jadi pohon nangka? Allah. Siapa yang mengurus jantung kita yang berdetak, hidung kita yang kayak knalpot, menghembus dan menghirup nafas, paru-paru kita yang mengembang, mengempis, itu siapa yang mengurusnya? Allah. Nah itu jawabannya jangan jawaban kemis, jawabannya ahli kimia. Kenapa paru-paru kita mengembang dan mengempis? Karena suhu di dalam tubuh lebih panas daripada suhu di luar tubuh. Dan tubuh ini membutuhkan keseimbangan. Nah, karena evolusi, udah, hampir udah itu kalau kayak gitu. Cuman boleh menjawab seperti itu. Boleh kalau lagi pelajaran kimia. Boleh, lagi pelajaran fisika, boleh, lagi pelajaran biologi, boleh. Tapi tidak boleh itu dijadikan i'tiqad bahwa yang mengurus itu gak boleh. Haram. Makanya sebelum belajar fisika, kimia, biologi itu belajar apa dulu? Tauhid dulu.